yang kayak misalkan nih kita punya anak gitu ya, kondisinya punya anak terus habis itu kita punya harta nih misalkan aset atau tanah dan lain-lain ya. Kita taunya ya udah nanti akan dikasih ke anak, tapi anak tuh nggak tahu sampai orang tuanya udah nggak ada. Gitu kan. Nah, biasanya kebanyakan kayak gitu tuh. Ya. Pas udah orang tua yang nggak ada baru dikasih tahu, oh orang tua punya aset ini nih, aset ini gitu. Nah, terus itu ternyata nggak punya dananya buat balik nama. Habis itu nggak punya dana lagi buat notaris segala macam gitu kan, pajak. Halo teman KBR, ini data sedikit ya. Tahun 2023, lebih dari 120.000 bidang tanah di negara kita, di Indonesia, ini tercatat dalam status tidak bertuan atau tanah ditelantarkan menurut data siapa nih? Kementerian ATR BPN. Dan banyak dari tanah-tanah itu dulunya adalah tanah waris keluarga yang karena nggak ada yang ngelola, tidak diwariskan dengan jelas, atau nggak pernah balik nama, akhirnya beralih jadi milik negara. Jadi kalau punya tanah waris terkendala untuk mengelolanya mungkin karena waktu, biaya, belum lagi pajaknya, ya kan? Ini gimana ya gitu. Yuk kita ngobrol aja sama teman kita, spesialis perencanaan waris dan aset. Selamat datang Ko Hermawan. Halo, thank you undangannya. Thank you, dan ini kita bener-bener datengin loh langsung ke studio ya, jadi seru nih. Aku akan mulai dengan yang terkini nih Ko. Oke. Beberapa waktu lalu kan ada kasus tanah warisan terbengkalai, akhirnya di take over sama negara karena nggak diurus oleh pewarisnya. Nah, minta tolong sih ini perspektif dirimu sebagai spesialis perencana warisan dan aset. Dirimu ngeliatnya ini kayak gimana? Oke, aku sebelumnya disclaimer dulu ya, takutnya pendengar salah nangkep gitu ya. Sebenarnya aku bukan ahli di hukum ya. Jadi lebih ke planningnya. Langkah preventingnya seperti apa gitu ya. Oke. Jadi kalau ngomongin hukum bukan ranahku gitu, ada orang yang lebih tahu gitu ya. Thank you. Jadi kita ngomongin soal dari sisi struktur perencanaannya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, sebenarnya agak disayangkan ya, banyak banget yang begitu. Sebenarnya aku juga banyak beberapa orang yang kliennya kurang lebih kejadian kayak gitu juga gitu. Nah, yang jadi problem di sini adalah karena mereka tuh mikir kalau ngomongin warisan itu di Indonesia masih tabu gitu omongannya. Jadi ibaratnya kita ngomongin warisan artinya kita ngedoain orang tua kita cepet nggak ada gitu kan. Iya, dan nggak ada yang mau terbuka nih ngobrol begini. Iya benar. Gitu, ya. Jadi mereka nggak tahu gitu, atau ada juga banyak orang Indonesia tuh yang masih nggak mengerti gitu preventing seperti apa sih yang bisa dilakuin gitu kan. Jadi kalau dari pandanganku sendiri sih sebenarnya agak disayangkan hal-hal kayak gini, padahal ini sebenarnya bukan hal yang sulit buat dicegah gitu. Jadi nggak susah sebenarnya dicegah karena ada planning yang benar-benar pas buat ngecegah hal ini gitu sebenarnya gitu. Oke, jadi POV-nya orang yang biasa bantu planning gitu ya. Mulailah dari planningnya dan membuka percakapan sulit ini. Iya betul. Oke, bahkan di Indonesia ini masih jauh nih yang ngobrolin ginian sama generasi di atas kita gitu ya. Iya jauh banget, malah dianggapnya wah jangan nih doain orang tua cepet gak ada ya gitu. Atau gitu. Jadi orang tua yang kayak gak usah lah kamu tahu beres aja kayak gitu kan. Benar. Jadi gak terbuka gitu. Nah, dengan kita tahu ini tanda kutip masalah utamanya, tapi kita gak mau dong nurunin ini ke generasi berikutnya. Apa yang mau direkomend nih sebenarnya? Kalau kita mau memulai percakapan sulit ini dengan tahu step-stepnya, harus mulai dari mana? Oke, mulai dari mana sebenarnya paling gampang ya, ngomongin warisan sama orang tuanya. Karena mau nggak mau ya ini memang harus dibahas. Karena beberapa kasus juga banyak yang kayak misalkan nih, kita punya anak gitu ya, kondisinya punya anak, terus habis itu kita punya harta nih misalkan aset atau tanah dan lain-lain ya. Kita taunya ya udah nanti akan dikasih ke anak, tapi anak tuh nggak tahu sampai orang tuanya udah nggak ada, gitu kan. Nah biasanya kebanyakan kayak gitu tuh, ya. Pas udah orang tua yang nggak ada baru dikasih tahu, oh orang tua punya aset ini nih, aset ini gitu. Nah terus itu ternyata nggak punya dananya buat balik nama, habis itu nggak punya dana lagi buat notaris segala macam gitu kan, pajak. Karena kan sebenarnya untuk warisan kayak tanah, aset dan lain-lain itu perlu biaya kan, untuk balik nama dan lain-lain itu pasti perlu biaya. Dan mungkin aja keluarganya atau orang tuanya ninggalin uang yang cukup untuk asetnya. Tapi problem berikutnya adalah kalau misalkan anaknya ada 2, yang warisnya cuma 1, yang satunya lagi gimana? Nah kan jadi ribut, konflik lagi masalahnya gitu. Jadi banyak hal yang mesti dilakuin. Kayak pertama sih paling penting adalah ngomongin dulu. Kalau sekarang punya harta nih segini, asetnya segini, nanti bakal diwarisin.
Nah berikutnya siapin nih dana liquidnya. Oke. Jadi harus ada dana yang buat cover biayanya gitu kan. Jadi nanti tanah ini buat siapa gitu. Oke, tanah ini misalkan anaknya 2, tanahnya buat yang anak sulung gitu kan, anak pertama. Terus kemudian anak keduanya gimana? Anak keduanya ya kita siapin dana lagi yang senilai aset itu. Oke. Gitu. Jadi yang dari yang dikasih aset ini tinggal siapin dana ya nanti buat biaya-biaya yang keluar gitu. Itu sih langkah pertamanya sih. Yang penting adalah komunikasi sama ada dana liquidnya gitu. Ini dua-duanya susah loh, komunikasinya sulit dan belum tentu ada dananya. Iya, Kan gitu biasa kan? gitu sih. Terus ini jadinya perumpamaan atau skenario gitu. Katakanlah yang ditinggalkan ini atau yang mewarisi ini tuh nggak diajak ngobrol sama sekali lah sama orang tuanya katakanlah. Terus tiba-tiba kita ngebuka surat-surat gitu kan di lemari orang tua almarhum gitu kan, mendiang orang tua kita. Oh iya ya ada rumah di sini gitu. Ceritakanlah misalnya di Menteng gitu kan. Iya tapi aku ada adik nih gitu kan. Terus misalnya sepakat 50-50, ya udah tapi dijual aja misalnya gitu. Atau jangan deh, aku aja yang ngurus gitu. Sebenarnya di balik itu ada ongkos-ongkos apa lagi sih selain tadi misalnya harus ketemu notaris, harus ngurus balik nama. Kalau aku sih kepikiran, ini pajaknya juga nggak main-main sih sebenarnya gitu. Nah jadi ada nggak sih biaya-biaya tak terlihat yang ih gila, ini kalau di jumlah-jumlah lumayan juga ya gitu. Kalau biaya sebenarnya paling besar ya itu pasti balik nama sama pajak, karena kan tergantung tanahnya kan, atau asetnya atau rumahnya gitu misalkan. Nah kalau udah kayak gitu pertanyaannya cuma satu, ada nggak nih orang tuanya siapin dana buat anaknya gitu, meskipun let's say anaknya baru tahu setelah orang tuanya meninggal, gitu kan, meskipun anaknya nggak dikasih tahu, tapi orang tuanya siapin dana nggak? Kalau nggak ada dananya, ya ujung-ujungnya habis juga gitu, hilang juga. Nah masalahnya kalau misalkan udah siapin dana, dijualnya secepat itu nggak? Karena kan pada dasarnya gini ya, kalau misalkan kita punya tanah atau punya aset gitu, rumah mau dijual, itu harus balik nama dulu baru bisa dijual. Kalau kan nggak bisa dijual. Karena masih nama almarhum, iya betul. Jadi nggak bisa dijual, nggak mungkin bisa dijual kan gitu. Karena bukan atas hak kita gitu. Let's say saya punya orang tua gitu, orang tuanya ninggalin saya rumah, harganya 100 M gitu, atau aset tanah 100 M. Terus saya mau jual karena saya nggak ada duit kan buat bayar itu misalkan. Terus nggak bisa dijual, ujungnya terbengkalai lagi kan. Balik nama berapa sih? Balik nama itu sih biasanya ya, kalau dari pengalamanku sama kenalan-kenalan lawyer gitu biasanya. Nah itu biasanya notaris juga bilang sekitar 5%-an dari total aset, nilai asetnya. Kalau nggak salah. Ya artinya kan semakin high end gitu, rumah di Menteng hitung aja 5%-nya. Iya betul, ya, kurang lebih kayak gitulah. Jadi lumayan lah kalau misalkan balik namanya berasa juga gitu, balik nama, pajak dan lain-lain. Belum lagi kalau misalkan pajaknya nunggak, karena misalkan gini, kita nggak balik nama, pajaknya kan nggak dibayar, akhirnya berjalan terus tuh pajaknya. Pajaknya nunggak, kalau mau dijual pajaknya harus dilunasin dulu. Nah itu repot lagi tuh. Jadi masalahnya. Iya kan kita suka karena kalau nggak mampu jual aja, kita pikir tuh jual tuh gampang ya, tapi ada proses yang harus dicontreng dulu sebelum ini layak jual gitu. Dan prosesnya juga lumayan lama gitu kan. Berapa lama sih? Kalaupun ada duitnya, misalnya duitnya nggak masalah, tapi kan kita harus ngikutin jalur paperworknya lah gitu. Itu berapa lama tuh? Kalau dari pengalaman aku ya, dari beberapa klien yang memang udah siapin dananya di awal, baru fresh nih, kemudian baru 2-3 bulan yang lalu, kayak gini, itu sekarang sih masih ada proses sih, masih ada proses. Mungkin kurang lebih sekitar 4 bulanan lah, 4 bulan 5 bulan, mungkin paling lama sekitar setengah tahun gitu biasanya. Itu untuk urusnya, karena banyak banget, karena kita kan untuk pencairan dana sendiri harus ada akta meninggalnya dulu. Betul. Kata itu ngurus suratnya lagi, ngurus surat orangnya, habis itu ngurus surat asetnya. Habis itu ngurus dan lain-lain. Banyak yang diurus lah pokoknya intinya. Iya. Lumayan makan waktu gitu. Nah iya kebayang. Jadi ini gak bisa bergerak kalau kita gak punya, harus balik nama dulu gitu kan. Ya. Itu yang utama. Paling utama, betul. Dan uangnya harus ada. Pertanyaanku, kalau tidak ada percakapan, terus biasanya kan gini ya, ada akte kematian, terus yang ditinggalkan pergi ke bank nih. Orang tua saya punya tabungan ini. Akan otomatis langsung ke dia gak? Enggak. Karena kan dana liquid ya, asumsinya kan semua biaya-biaya yang harus dibayar di depan, aku akan menggunakan pot dana tersebut gitu. Iya. Dana tabungan itu kalau orangnya udah nggak ada,
itu kita harus untuk mencairkannya pun harus ada step by step lagi. Ada surat yang diurus dan lain-lain. Nah biasanya dalam berapa bulan gitu biasanya ada pembekuan rekening juga yang aku tahu ya, kalau nggak salah ya. Ini mungkin yang lebih ngerti bisa diklarifikasi gitu ya. Iya. Tapi yang aku tahu selama pengalamanku, pokoknya ada kasus di mana yang memang klienku rekeningnya ada besar dananya, tapi nggak bisa dicairin karena ya memang pembekuan rekening, kecuali dia udah tahu PIN-nya, ya tiba-tiba dikeluarin gitu aja kan, kayak tarik tunai, biasa, ya mungkin bisa gitu. Itu bisa. Mungkin aja bisa, karena kan kita nggak tahu. Secara ini nggak ya apakah Ya nanti tidak. kan ditanya, katanya orangnya meninggal sesuai akte kematian tanggal sekian. Kok ini masih ada transaksi Iya, gitu betul, kan? iya. Terus yang ngambil nih kebetulan siapanya Iya, betul. gitu kan. Oke. Jadi Tidak mudah juga ya. Iya, jadi nggak segampang itu. Jadi sebenarnya warisan itu ya nggak semudah itulah buat diurus. Oke. Aku masih pakai yang tadi asumsi 6 bulan gitu ya. Hmm. Nah, yang lagi mengemuka sekarang adalah, jadi kan terbengkalai. Terbengkalai itu bisa banyak kan. Ada yang kayak aku males deh ngurusnya, nggak ada duit juga apa segala macam. Sampai akhirnya baru panik ketika negara mengklaim. Kan gitu kan. Mau itu tanah, mau udah dalam bentuk bangunan. Itu sebenarnya prosesnya gimana sih sampai bisa negara ngeklaim gitu? Paling simpelnya adalah tanahnya nggak dibalik nama. Karena let's say kita punya tanah gitu ya. Anggaplah aku punya tanah gitu. Mungkin berapa hektar atau berapa ratus hektar. Ya kita nganggapnya ini bisa diwarisin gitu kan, diwarisin. Tapi habis itu nggak punya dana nih buat balik nama. Ya. Otomatis kan tanahnya tidak bertuan karena orangnya yang punya udah nggak ada. Di data juga yang terlihat namanya sudah almarhum, sudah mendiang. Iya. Jadi nggak keurus. Dan itu kalau nggak salah selama 3 tahun, kalau nggak salah ya, kalau misalkan dalam 3 tahun nggak ada proses apapun, nggak ada yang mau ngelola, nggak ada yang mau balik nama dan lain-lain, ya udah tanahnya bakal dianggap terbengkalai dan akhirnya hak warisnya nggak ada. Sah-sah aja untuk tiba-tiba mengklaim. Iya, karena kan dalam hal resmi kan kita bilangnya. Iya, kayak gitu. Iya. Kalau nggak ada papernya ya udah gimana lagi? Gimana gitu. Ya kita jadi sedih dan mau marah, tapi sudah terlambat gitu. Betul, kan. 3 tahun ya. Kurang lebih ya kalau nggak salah. Ya kalau misalkan yang lebih ngerti gitu ya. Ya. Nah, sekarang ngelihat ini sih, knowledge masyarakat secara umum deh gitu. Apa yang kita obrolin nih, knowledge-nya di luaran udah berapa persen sih? Oke. Menurut Ko Hermawan? Kalau menurut aku ya, knowledge-nya tuh sangat rendah banget sih. Itu mungkin sekitar 10% aja mungkin kurang ya orang yang ngerti kayak gini. Karena gini loh, di Indonesia ya tadi masalahnya, warisan itu ngomonginnya tabu banget gitu anggapannya. Jadi terus udah gitu mereka juga nggak tahu proses warisan itu. Anggapnya gini, hari ini saya punya aset, saya kerja nih susah-susah, terus habis itu saya bangun aset, saya tinggalin rumah, tinggalin tanah segala macam, terus habis itu ya udah ini asetnya nih bisa diturunin secara otomatis, nggak siapin dana apapun, nggak siapin prasyarat apapun dan lain-lain. Akhirnya padahal sebenarnya banyak step by step yang tadi tuh yang kita nggak tahu kan, cara dasarnya nggak tahu. Nah, knowledge itu yang biasanya mereka kebanyakan nggak tahu gitu. Jadi yang nyebabin masalah di warisan, akhirnya warisannya yang tadinya dalam tanda kutip punya hak kita, tapi jadinya bukan hak kita lagi gitu. Iya. Ini mau mitigasi aja sih dengan ketidaktahuan yang tadi levelnya baru 10%. Ada nggak sih pihak ketiga, katakanlah misalnya asuransi, untuk melindungi ini? Jadi, generasi keduanya nggak tahu nih gitu, tapi seenggaknya yang meninggalkan gitu kan ya, walaupun dia mungkin enggan cerita sama anaknya gitu. Saya pakai asuransi aja deh, biar nanti begitu saya pergi ini semua udah dimitigasi sama pihak asuransi. Bisa nggak sih kayak gitu? Oke, sebenarnya secara langsung nggak bisa, tapi secara planning bisa. Kayak gimana? Jadi tuh? let's say kita bikin asuransi itu yang paling simple itu biasanya asuransi jiwa. Karena orang bilang kan asuransi jiwa tuh wah nggak usah deh, nggak usah bikin gitu kan, mendingan ditaruh di aset dan lain-lain. Padahal sebenarnya ya tadi biaya-biaya tadi siapa yang cover berikutnya? Mungkin dia punya dana tadi kalau di bank, tapi kan bisa aja dibekuin dulu. Gitu. Nah, asuransi jiwa tuh paling gampang karena ketika udah ada akta kematian, itu udah pasti dananya bisa cair. Nah, itu nanti yang di cover buat asetnya. Gitu. Jadi planningnya bukan sekedar kayak beli asuransi jiwa kalau meninggal dapat duit, enggak segampang itu gitu. Mungkin ada beberapa orang yang nganggep asuransi jiwa segitu aja dan memang ya dia mau ninggalin anaknya warisan seberapa gitu, karena dia pikir kayak
ya udah deh, ini anakku udah tinggalin warisan kok tanah 10M gitu, ngapain lagi siapin asuransi jiwa, buat apa gitu. Iya. Nah padahal asuransi jiwa tuh bukan buat hal itu doang gitu. Iya, Jadi iya. asuransi jiwa ya memang cuma buat prevent hal-hal yang keluar biaya setelahnya gitu. Karena kan kalau misalkan tanah ini nggak liquid, udah gitu, let's say dia punya uang gitu, uangnya bisa ditarik sama keluarganya untuk bayar biaya hak milik tanah. Iya. Itu pertama. Udah nih, asetnya selesai. Iya. Udah jadi hak milik keluarga dan lain-lain. Tapi masalahnya setelah itu keluarga hidup pakai apa? Iya. Karena nggak ada pendapatan. Kalau ngejual tanah nggak cepet. Kalau Iya. mau jual rugi jauh jatuhnya. Iya, Mungkin BU. iya. Iya, Jadi orang kalau drop. mungkin mau yang jual rugi bisa sampai ya udah deh, misalkan valuasi tanahnya atau asetnya ini 10M, ya udah jual 5M deh biar cepat laku gitu kan. Jadi akhirnya valuasinya turun jauh. Nah, masalahnya adalah valuasinya turun jauh pun cepet apa enggak gitu. Berikutnya keluarganya hidup pakai apa gitu. Iya. Ini jadi agak melebar tapi jadi ilmu baru ya. Kita Iya. tadi ngomongin peninggalan dalam bentuk aset dan tanah gitu ya, aset termasuk tanah dan bangunan. Nularnya ke justru asuransi jiwa untuk menyelamatkan si likuiditas yang awal tadi ya. Iya, betul. Oke. Ini hitung-hitungan formula ya. Jadi kayak ASJI ini untuk bisa mengcover lah ya biaya-biaya yang harus dilakukan di depan tuh harus berapa persen sih? Mengcover biaya di depan harus di planning dulu ya sebenarnya. Kalau exactnya nggak ada, tapi harus di planning. Tapi kalau mau ngomong, wah kira-kira aja berapa, mungkin paling dasar adalah 10 kali dari income tahunan kita gitu ya. 10 kali? 10 kali dari income tahunan. Itu paling basicnya. Karena kan kita bilang, let's say kita punya income itu 1M per tahun, berarti kita punya 10M berikutnya. Ready di ASJI nih ya? Ready atau di ASJI. apa, kalau dicairkan akan nilainya seperti 10M, iya betul. Jadi udah punya 10M, let's say 10M itu kan bisa dipecah untuk berbagai hal gitu. Iya. Kalau misalkan kita anggap tadi hitungan porsinya 5%, nah itu mungkin rata-rata kalau untuk biaya semuanya itu 10M ya itu asetnya udah berapa ratus miliar gitu. Wow, ini membukakan sih, kayak sepenting itu ya jadinya mitigasi di depan. Nah sekarang gini, ini udah skenario terburuk ya. Tanah warisan terlanjur diambil negara. Dengan tadi tuh yang 3 tahun terbengkalai, gak ada yang ngeklaim, gak balik nama. Masih ada peluang gak sih untuk si generasi selanjutnya ngeklaim atau ngurus balik? Kalau iya, jurusnya gimana nih? Oke, kalau itu kan udah sebenarnya di ranah hukum ya, jadi bukan ranahku lagi gitu. Tapi secara umum dari pengalaman juga itu mungkin bisa, karena bisa ada gugatan biasanya kan, klarifikasi untuk hak milik berikutnya kan, biasa gitu. Tapi itu biasanya sama lawyer. Harus pakai lawyer. Ya, ada lawyer dan lain-lain. Nah, tapi masalahnya dari kurang lebih 10 orang lah kita anggap, 10 orang yang aku handle bareng lawyer keluarga mereka, itu hampir cuma 2 lah yang berhasil. Karena itu ini udah ngitung probabilitas kurang lebih ya biasanya ya kan. Kenapa kecil banget? Karena butuh bukti kan, butuh bukti dan lain-lain. Pertama nih, kalau misalkan sertifikatnya nggak balik nama, nggak bisa dijadiin hak pertama. Terus udah gitu, kalau tanahnya nggak SHM, nggak bisa juga kan dianggap itu sebagai punya mereka. Terus udah gitu yang ketiga, kalau misalkan nih dia udah warisin tanah, terus habis itu si keluarganya nggak pernah ngurus, nggak pernah bayar pajak dan lain-lain. Tapi habis itu udah bisa diterima, tapi pajaknya nggak dibayar-bayar, ya itu nggak akan bisa punya mereka juga kan. Pusing. Jadi sulit lah kalau udah sampai terlantar tuh udah sulit. Jadi biasanya kalau aku ketemu klien itu aku selalu bilang better kita prevent dari sekarang, selama ya Anda masih hidup gitu. Jadi bukan hal tabu, tapi sebenarnya kan kita nyiapin warisan itu kan bukan buat kita kan. Kayak misalkan kita nyiapin aset, nyiapin asuransi jiwa untuk proteksi aset kita, itu kan bukan buat kita sendiri. Tapi biar keluarga kita tuh berikutnya nggak kesusahan kan, nggak repot. Jadi kalau misalkan kita nggak siapin, nggak punya planning, ya ujungnya gitu, repot, haknya nggak ada, warisannya nggak ada, habis semua. Belum termasuk si pajak kan gini ya, berarti kan harapannya balik nama. Pembiaran itu kan terjadi kayak males gitu kan. Kayak males bayar pajaknya mahal lagi, nggak tahu nih duit dari mana. Pembiaran tuh ya kan terjadi 3 tahun diambil negara. Ada misalnya gini lah, katakanlah ya, tapi kan kayak
orang ikhlas gitu, ikhlas ngambil rumah di Menteng jadi tiba-tiba punya negara gitu. Udahlah, anggap hilang aja. Tapi dia sendiri masih akan ditagih pajaknya nggak? Kalau ditagih pajaknya apa enggak sebenarnya aku juga kurang tahu ya, karena kan itu udah masalah hukum ya, tax lawyer dan lain-lain. Tapi kalau karena aku juga nggak pernah tanya-tanya ke mereka, tapi setahu aku itu nggak ditagih lagi karena udah bukan hak mereka kan. Oh, biasanya. Ya, jadi ya hilang aja. Iya, jadi hilang aja. Jadi karena kan asetnya juga udah hilang semua kan. Oke, tidak ada kayak apa ya hukuman perdata ataupun pidana yang akan ditanggung oleh generasi berikutnya. Ya, yang ditanggung adalah tuh tanah hilang aja, bukan milik keluarga lagi gitu ya. Oke. Itu yang aku tahu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang tax lawyer atau misalkan boleh nanti tax planner, coba saling drop di kolom komen atau di social media KBR. Siapa tahu lebih mengerti gitu kan ya. Yes. Nah sekarang mau paham jenis-jenis surat tanah. Oke. Kalau dari POV yang keluarga kan mikirnya ya udah rumah aja gitu kan, rumah yang ditinggalkan oleh orang tua gitu. Tapi mungkin ada banyak jenis surat tanah yang beresiko bisa diambil negara kalau terbengkalai. Apa aja tuh? Surat tanah yang pasti ya kepemilikan. Pertama kan yang tadi hak milik. Surat hak milik itu kan udah pasti tuh. Itu udah pasti harus balik nama. Hak milik rumah, hak milik tanah gitu kan harus balik nama. Terus udah gitu yang kedua ya SHM-nya, surat hak miliknya yang berikutnya gitu kan. Hak milik atas asetnya ini gitu. Terus habis itu biasanya yang orang anggapnya sepele gitu kan. Padahal sebenarnya balik nama kan notaris lumayan gitu. Harganya lumayan gitu buat balik nama dan lain-lain gitu ya. Jadi orang mikir ya kalau misalkan udah ada SHM-nya meskipun atas nama mereka yang udah meninggal ya udah mereka nganggapnya ya itu nanti diwarisin, biarinlah mereka urus balik nama segala macam gitu kan. Tapi padahal kalau nggak ada dananya nggak bisa dibalik nama ya otomatis ya surat-surat itu yang bisa jadi masalah gitu. Jadi kalau misalkan sertifikat itu juga sebenarnya kan ada yang bisa kadaluarsa kan. Cuma aku lupa sertifikatnya tuh apa namanya. Karena ini biasanya aku kerja sama lawyer mereka, sama tax planner dan lain-lain kan karena biasa kita kerja sama bareng gitu ya, sama notaris juga. Iya. Udah gitu ya udah dari situ memang ada sertifikat yang aku tahu dari teman-teman lawyer dan lain-lain notaris itu. Memang bilangnya kalau misalkan surat-surat ini, sertifikat ini memang ada yang bisa kadaluarsa, akhirnya harus diperpanjang gitu. Itu kan bayar lagi tuh. Bayar lagi, BPHTB bayar lagi ya gitu. Jadi banyak lah sebenarnya yang bisa bikin atas nama aset kita tuh nggak berjalan gitu. Jadi warisannya nggak jelas untuk buat siapa. Ini kan sebenarnya pengetahuan yang baru dan sangat general ya. Dan aku yakin di setiap orang kalau lagi tertimpa kemalangan, versi mereka masing-masing tuh customize, ya kan? Maksudnya nggak bisa tuh misalnya ya udah urus balik nama aja dulu gitu. Tuh bisa ngurus balik nama sendiri gitu kan. Jadi bagus kalau bisa dan sabar kan gitu. Jadi go to person kita ketika daripada aku kesasar, aku mau gandengan nih sama ahli. Jadi harus sama siapa? Ketika memang nggak ada obrolan sebelumnya dengan almarhum atau mendiang orang tua kita. Kalau nggak ada obrolan, better sih ngegandeng sama yang lawyer pertama. Itu pasti. Harus punya lawyer. Lawyer itu udah pasti. Karena biasanya klien-klienku juga yang kita bilangnya ya cukup middle to high ya. Itu biasa mereka punya lawyer sendiri. Terus habis itu tax planner-nya. Tax planner udah pasti. Sama notaris itu udah pasti. Nah berikutnya untuk preventnya yang ini jarang orang tahu dan jarang orang lirik, itu ya agen asuransinya. Surprisingly. Iya, karena mereka butuh dana liquid kan. Dana liquid untuk bayar biayanya agar ya hartanya atau asetnya nggak tergerus sama sekali gitu kan. Atau misalkan asetnya udah bisa dibayarkan, udah diterima sama keluarga, nextnya apa nih sama keluarganya, nextnya apa. Karena kan lawyer, notaris sama tax planning itu kan mereka akan ngurus masalah asetnya, kepemilikan asetnya, tax asetnya, surat-suratnya, berkas-berkasnya sama notaris gitu kan. Nah itu biasanya mereka akan ngurus itu. Tapi masalahnya yang cover keluarganya nextnya siapa gitu. Nah itu yang biasanya surprisingly orang tuh nggak pernah tahu gitu. Biasanya mereka nganggep waduh agen asuransi udahlah nggak usah gitu, ngapain, orang asetnya udah banyak kok, udah kaya gitu kan, udah ratusan miliar gitu, udah ada tax planner, planningnya udah bagus segala macam bla bla bla. Terus habis itu ternyata pas di dalamnya udah asetnya ada, ternyata habis udah dari hak milik dijual sama keluarganya, dijualnya rugi. Karena apa kalau ditanya? Karena ya nggak ada duit,
untuk hidup Ya, gitu. karena nggak liquid tadi. Nggak gitu liquid, nggak ada duit untuk hidup berikutnya. Karena itu memang pengalaman nyata ya. Banyak orang yang klienku juga ada beberapa yang kayak gitu kondisinya. Jadi mereka ngeliquid aset yang bentuknya fisik Iya. dengan harga yang BU Iya. untuk mereka hidup Mm-mm. Karena mereka kaget kan. Let's say keluarganya di running pertama sama orang tua, ayah gitu misalkan kita bilang. Terus habis itu ayahnya yang biasanya support keuangan tiba-tiba nggak ada. Iya. Nextnya siapa yang bisa nge-generate income yang sama? Iya. Nah nggak ada. Akhirnya mereka jual aset fisik ini mau nggak mau untuk bertahan hidup nextnya. Karena banyak yang kayak gitu, banyak yang kondisinya dari aku juga ada nemu beberapa klienku yang baru planning setelah nggak ada. Jadi kondisinya gini, orang tuanya nih punya pabrik, ayahnya punya pabrik cukup besar, kaya juga. Nah habis itu tiba-tiba lewat karena penyakit gitu kan. Nah habis itu nggak ada yang bisa running bisnisnya drop, habis deh, dijual semua, dijual juga aset semuanya buat bertahan hidup. Akhirnya istrinya atau orang ibunya ini coba cari kerja lain, investasi dan lain-lain, tapi padahal nggak ngerti. Akhirnya duitnya yang diinvestasiin yang anggapnya buat dapat uang lebih banyak hilang pelan-pelan, jadi kegerus satu-satu. Dan akhirnya sekarang sih kondisinya udah mulai membaik juga, tapi sebelumnya itu cukup sulit karena mereka harus start dari nol lagi, bangun dari semua dari nol. Nah ini kebetulan karena anak-anaknya juga udah mulai kerja. Tapi kalau anaknya belum kerja, nah itu problemnya makin ruwet lagi pasti. Iya ya. Jadi taraf hidup dari yang tinggi tiba-tiba bisa jatuh kapan aja gitu. Dan itu mungkin hitungan bulan, gak nyampe setahun. Oh my. Iya, siapa yang bisa take over bisnis ini kan? Akhirnya ngobrolnya bergerak ya dari yang tanah dan aset ke bentuk bisnis yang lebih kompleks lagi. Iya. Gitu. Kok ini nih, dari apa yang udah kita omongin, ada lagi nggak kesalahan-kesalahan yang sering dilakuin masyarakat? Kalau tadi kan lebih banyak ke preventif, kesalahan yang sering dilakukan ketika nih udah kejadian. Dan gimana nih solusi cepatnya? Solusi cepatnya sebenarnya dari anaknya, dari yang diwarisin itu, ya harus siapin benar-benar dana yang memang cepat liquid, cepat keluar gitu. Tapi masalahnya adalah ada nggak dananya di situ, gitu kan? Nah mungkin pasti biasanya orang yang udah nggak ada, orang tua itu nggak mungkin ninggalin cuma aset doang, karena mereka pasti punya tabungan dalam bentuk cash, gitu kan. Nah kalau cashnya nggak cukup, kita harus taruh di suatu tempat investasi gitu ya, yang memang bisa menghasilkan tapi nggak ada resikonya, mungkin nggak ada resiko atau resikonya sangat kecil, gitu kan. Jadi menyiapkan memang dananya nanti ke depannya bisa dipakai buat itu. Nah, kalau udah kejadian seperti itu, misalkan udah nggak ada gitu ya, udah nggak ada, terus habis itu asetnya sudah memang mau diwariskan dan belum balik nama, kan tadi kita udah bahas ya, kurang lebih sekitar 3 tahun lah kalau nggak salah. Gitu. Mungkin aja bisa lebih lama, cuma aku kurang tahu juga. Tapi yang aku tahu sekitar 3 tahun. Nah, dalam waktu 3 tahun itu, sembari anaknya atau keluarganya ini kerja, mereka kan akan dapat income juga. Nah uang dari yang keluarganya yang udah nggak ada ini mungkin bisa ditaruh di instrumen investasi atau mungkin ke asuransi yang sistemnya anuitas. Nah jadi anuitas tuh gini, kalau misalkan kita taruh sekian uang, nanti kita akan dapat uang bertahap setiap tahun. Nah itu yang nanti bisa dipakai, atau kita mau uangnya langsung besar, ya kita taruh di instrumen investasi yang dikelola. Nanti anuitasnya ini akan dibuat pakai uang income yang dihasilkan sama keluarganya. Jadi sesimpel itu. Jadi nggak semerta-merta kayak misalkan, wah ini udah kejadian, udah deh nggak usah diurus gitu kan. Tapi sebenarnya karena ada waktu kayak gitu ya mungkin bisa diurus gitu kan. Ya kalau misalkan let's say kita belum bisa bayar pajaknya, baru bisa bayar balik nama doang, ya udah kita balik nama dulu, seenggaknya buat kita dulu. Atas nama kita sertifikatnya, baru nanti kita siapin duitnya nanti buat bayar pajaknya berikutnya. Biar 100% tanahnya ini milik kita, gitu kan. Oke. Ada lagi yang mau diingetin ya sama teman KBR nih soal tanah terbengkalai. Oke. Buat teman-teman KBR di sini ya, coba omongin warisan itu sama orang tua. Nah, itu udah harus diomongin. Itu bukan doain orang tuanya cepat nggak ada ya. Jadi itu tuh lebih ke preventing atau lebih ke arah pencegahan lah, pencegahan biar ya
hak atas aset kamu ya buat kamu gitu, bukan buat orang lain gitu kan. Karena banyak biaya nggak terlihat yang memang tiba-tiba nongol gitu aja. Wah harus bayar ini, harus bayar ini, harus bayar ini. Kalau nggak diomongin dari awal, ya udah akan jadi problem lagi untuk kamu ke depannya, bukan buat orang tua kamu yang nanti udah nggak ada. Itu. Jadi pertanyaannya kamu mau nerima warisan apa enggak? Kalau nggak mau nerima warisan ya udah nggak usah diomongin juga nggak apa-apa gitu. Ya, kadang juga jadinya sebenarnya mungkin si anak nih ya atau generasi kita kan, aku nggak terlalu lah nyari-nyari warisan. Tapi ya kalau nggak diurus tanda kutip gitu kan, akan ekses kan, akan punya impact ke jangka panjangnya. Walaupun sebenarnya kita bukan anak yang harus banget lah dapat harta warisan orang tua gitu. Iya misalnya, betul. Gitu. Ih gila, thank you Koko. Iya, Sampai ketemu lagi. Ini siap-siap diundang lagi untuk obrolan lain nih. Oh iya, soalnya boleh. kalau tadi kita baru ngomongin tanah masih nih. Banyak nih kita belum ngomongin sebenernya. Bisnis warisan orang tua nih gitu. Betul. Yang katanya ada mitosnya generasi kedua masih oke, tapi ketiga dan keempat kayaknya belum tentu deh kan gitu betul. Kan itu bener ya? Iya, yang biasa orang bilangnya generasi pertama itu membangun, generasi kedua mempertahankan, generasi ketiga itu udah menghancurkan gitu. Oh no, ternyata mitos ini udah semakin ini ya sering diomongin gitu ya. Lumayan lah. Oke, until next time. Terima kasih waktunya. Sampai ketemu lagi. Bye. Bye-bye.